Hai, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas materi baru ya, materi awal sebagai perkenalan, yaitu interface. Interface yang akan kita bahas ini interface untuk software style 3D. Jadi software style 3D ini software baru dari Cina. Software desain 3 dimensi sama dengan software Claw juga. Termasuk baru softwarenya tapi cukup spektakuler, beberapa fiturnya sangat baik hasilnya, dan cara penggunaannya juga jika dibandingkan beberapa hal dia lebih simple. Jadi semoga penjelasan kali ini bisa membantu dan kita bisa gunakan dan kita bisa pelajari lebih dalam style 3D designer. Oke, materi pertama saya akan bahas tentang interface. Bisa kita lihat tampilan layarnya seperti ini. Ini default, belum disetting apapun. Untuk defaultnya beberapa ada perbedaan dengan software Claw ataupun Marvelous, yaitu area kerja. Area kerjanya di software style 3D ini untuk 3 dimensi posisinya ada di sisi kanan, sedangkan area kerja 2 dimensi ada di sisi kiri. Begitupun area pengaturan atau area library ataupun yang biasa kita lihat di software Claw 3D itu adanya di sisi kanan, dan layoutnya pun berbeda. Pada bagian atas di menu utama hanya tersedia 3 menu utama, ada 4: file, home, asset, dan tool. Untuk menu utama tool bisa kita lihat seperti biasanya, ada untuk membuat project baru, open, recent file yang kita buka, save project, lalu juga ada save as project, garment, avatar, dan skin. Untuk save as-nya lebih sedikit ya, karena tidak ada lagi save as pola di sini ya. Seperti software Claw itu ada save pola, dia ambil yang secara utuh aja, yang garis besarnya saja ya. Lalu impornya juga cukup lengkap sama ya. Begitupun ekspor sama lengkapnya, ada helpnya juga bisa link juga, ada tutorial, ada user manualnya, ada hand on practice juga. Ini saya install versi terbaru dan ini masih free. Dan di user settingnya sekarang ada di file. Jadi kalau kita ingin mengatur user setting bukan lagi di menu utama yang di setting khusus ya, bukan, tapi ada di file. Jadi kalau mau mencari user settingnya masuk ke file, user setting. Pengaturannya sebagian besar sama, bisa kita dalami, bisa kita cek sendiri nanti. Saya rasa tidak ada sesuatu yang sulit ya, cuman mungkin kelengkapannya saja. Parameter yang diatur juga sepertinya berbeda. Di sini untuk pengaturan shortcut sepertinya tidak ada ya. Oke, belum ada ya pengaturan shortcutnya. Oke, default value-nya, ini default value-nya ada particle distance, avatar juga, trim, simulation, other, cuma itu saja. User interface-nya hanya satuan unit, warna, theme-nya ya. Bahasa kita lihat apakah ada bahasa Indonesia, tetap tidak ada, tapi bahasa Vietnam, ini Vietnam sebenarnya sudah ada. Ya, sayang sekali ya, negara sebesar ini belum ada bahasa Indonesia. Kemudian modenya ada desain sama model. Oh ya, desain mungkin yang area sini ya. Oke, kita rubah coba. Oh, mode desain seperti ini. Model berarti ini yang ada polanya ya. Oke, kemudian others di sini show FPS and memory, show face count, particle distance kalau mau di show ya. Ini untuk pengaturan
layar tampilan di area kerjanya yang kalau kita biasa ada di pengaturan tombol di sini ya. Oke. Beberapa banyak hal baru ya pengaturannya yang sebelumnya kita belum pernah lihat, dan tidak ada menu, tidak ada tombol save juga. Ini untuk akses pad yang Alpanon ya, avatar, Beifu form. Nah, ini sepertinya sama kayak untuk avatar semua ya. Kemudian 2D CAD, PXF, enable PXF format, ini juga saya belum pernah gunakan ya. Lalu tidak ada tombol save, kita close saja, berarti pengaturan sudah otomatis sudah aktif ya. Lalu kita lihat home di sini, home-nya seperti ini, ada menu utama, tool utama yang biasa kita gunakan untuk create design dan create pattern. Di sini tidak dibedakan antara tool yang digunakan di 2D dan 3D sepertinya. Lalu asetnya, asetnya isinya adalah untuk edit tekstur, edit grafis, seperti kalau di Chloe itu di object browsernya ya. Ternyata dia nggak di object browser tapi ada di sini tool-toolnya. Oh ya, tool-toolnya ya, tool-tool yang ada kaitannya dengan apa yang ada di object browser. Object browsernya tetap ada. Fasten button, zipper, edit top sheet, dan sampai lightingnya. Lalu di toolnya, toolnya terkait dengan untuk tool untuk rendering, lalu colorway, animation editor, UV editor, simplify mesh, backlight map untuk mapnya ya. Oke, cukup menarik layoutnya, hal baru, jadi kita harus sering latihan agar lebih paham. Di masing-masing area kerja sama ada pengaturan avatar ya. Di sini ada arrangement, skeleton, lebih sedikit sepertinya. Kemudian di garment juga untuk show line-nya. Kemudian fabric ada 4 jenis ya. Tapi tidak ada monokrom ya. Lalu di sini color. Oh, ini untuk hide color itu. Color strengthen, freeze, solidify, deactive. Nah, kita bisa lihat ya. Kemudian fittingnya di sini, untuk cek hasil fittingnya seperti apa, body pressure analysis, garment stress analysis, garment deformation analysis, thermal insulation analysis. Kemudian ada scan-nya. Scan, pengaturan scan di sini ya. Ada grid. Ya, ada wind control. Ada lightingnya juga. Oke, untuk di area kerja 3 dimensi ada tombol tambahan. Ini tombol tanda render ya, atau simulasi. Ada 3 macam. Kemudian yang ini tombol untuk akses selection sepertinya. Oh ya, untuk renderingnya ya. Ada normal rendering, ray tracing render, translucent rendering, seperti tadi yang ada di sini juga ya. Oke, mungkin ini dibedakan, ini rendering untuk animasi, ini rendering untuk image. Lalu di area kerja 2 dimensi ada pengaturan fabric, ada 4. Ada color ya, untuk melihat beda warnanya, itu menganalisa berdasarkan warna ya. Kemudian patternnya, nah untuk show informasi di pattern. Kemudian ini untuk ruler. Kemudian guideline, benar, dimunculkan size measurement. Oke. Kemudian add lines-nya. Oke. Lalu di sisi paling atas, nah ini ada 4 tombol yang selama ini kalau di Chloe itu ada di bawah, ini sekarang ada di atas ya. Jadi saya akan membandingkan. Kenapa saya membandingkan? Agar yang sudah pernah belajar Chloe juga bisa mengingat ya. Di sini ada 2 area kerja diaktifkan. Ini 2D saja, ini 3D saja. Ini buat reset. Nah, resetnya anehnya dia langsung ini ya, minimize. Kita maximize lagi. Di sini ada minimize. Ini untuk pengaturan ya, displaynya. Kemudian di sini ada current, scan, measure, 3D. Nah, untuk library-nya ada di sini library-nya ya.
Nah, Claw yang terbaru juga udah mirip style 3D malah. Terbalik ya. Dia mengikuti contoh yang ada di style ini. Ya, di sini kita bisa akses style library-nya. Di sini disebutnya resource library, garment, avatar, fabric, lalu grafis, trim, skin ya. Oke, ini tanda biru berarti ada yang baru. Ini tinggal diklik aja dia langsung download. Oke, untuk back sama, tekan tombol yang back to ya. Nah, ini ada fabric yang baru. Nah, tinggal kita klik aja, ini biar otomatis ngedownload ya. Nggak harus download di sini ya, bisa diklik aja dia langsung download. Oke, ada avatar, terus di sisi sini ada one click download of all pending asset. Di sini untuk download asset from the cloud. Ini buat open folder. Ini change the grouping and display method of asset. Berarti bikin grupnya ini ya. Kita bisa nambahkan folder sendiri sama. Nah, itu terhubung dengan apa yang ada di Windows Explorer kita. Nanti kita kaitkan sama seperti yang di Claw. Saya akan tutup ini. Oh ya, scan. Oh ya, dia lebih lengkap ya dibandingkan yang fabriknya juga lebih banyak di sini. Bagus sekali ya scannya banyak juga. Oh ya, fabric, saya lihat fabriknya juga bagus nih, fabriknya. Fabric mana? Oh, the pad nggak bisa diakses ya, mungkin ada kendala. Oke, lengkap sekali ya, lebih banyak ya scannya tuh, banyak sekali scannya. Nah, ini salah satu kelebihan dari style 3D ini, asetnya nggak usah repot-repot lagi harus download ya, karena sudah udah disediakan defaultnya ya. Avatarnya kita lihat, dia ada beberapa jenis avatar. Oh, dia ada tambah boy juga, child, female. Kita lihat dia cuma tersedia 2 avatar saja. Untuk isi dari avatarnya sama, ada skin, size ya, motion, hair. Oh, dia ada emotion. Nah, ini bisa dilihat ya, emotionnya bisa matanya lagi melotot atau apa. Ada yang unik juga ya. Garmentnya, oh, kita bisa langsung masuk ke download garment ya. Ini langsung marketplace, langsung terhubung ya. Padahal ini masih gunakan yang free saya. Jadi ini bisa langsung akses ke. Nah, ini sudah tersedia juga. Nggak perlu kita download lagi. Tapi jika ingin menambah, tinggal tekan aja di ini ya, download langsung online ya. Nah, ini scannya banyak sekali ya, cukup membantu nanti ke depannya. Oke. Nah, di bagian kanan ada current, scan ya, measure, 3D state. Kemudian di sini sama ada fabric ya, pengaturan fabric. Nah, di bagian property editornya bisa kita atur. Lalu sama button juga, button hole. Nah, kelebihan dia di zipper dia sudah ada di object browsernya ya. Kalau di Claw belum ada nih, kita harus. Nah, ini memudahkan kita ya, karena udah bisa nggak perlu kita gunakan tool select move button yang di area kerja 3 dimensi ataupun pakai transform pattern di 2 dimensi ya, langsung saja ini top sheet ini. Nah, ini cukup membantu ya. Kemudian di sini ada ini current yang sekarang nih. Jadi kita kalau ngakses ini current berarti yang sedang dipakai sekarang ya. Ya. Fabriknya berarti ada 3 jenis fabrik ini. Stop stitchnya ini jika ada ya. Oh, ini kalau kosong berarti dia belum ada. Kemudian ini scannya ini pengaturan scan ya. Oh, scannya diatur di sini. Kita nggak perlu selection di sini baru aktif property, tapi dia sudah langsung bisa kita cek langsung di sini ya. Kemudian measure, nah ini POM ya, point of measure dia juga ada. Kemudian 3D state-nya, ini ya 3D state-nya dia bisa lihat, cek. Nah, oke. Cukup mudah ya.
Dan ini ada Ando Redo-nya. Oke. Untuk interface seperti itu. Segera install bagi yang belum install, kemudian coba untuk mempelajari interface-nya terlebih dahulu sebelum memulai mempelajari materi selanjutnya. Selamat mencoba. Terima kasih.